Pak Ketua, ada inisiatif. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Sir, stand back and stand by. Will you shut up, man? Are you... Mr. Robinson! Mr. Robinson! Calm yourself, man! Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kamila Aprilia, lalu ada Mala Nur Malasali, lalu ada Muhammad Aldi Wirahidinata, lalu ada saya sendiri Muhammad Farid Siddiq, dan lalu ada Nabila Putri, lalu juga ada Muhammad Rifki Galus Firdaus, dan terakhir ada Nadia Nur Fadilah. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik. Boleh untuk konsep perubahan boleh dijelaskan oleh Muhammad Rifki Galus Firdaus. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan. Dan yang pertama ada definisinya, yaitu perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Lalu menurut KBBI, kata perubahan didefinisikan sebagai hal, keadaan yang berubah, peralihan, dan pertukaran. Lalu, adapun beberapa faktor yang bisa menyebabkan sebuah perubahan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal perubahan ini meliputi bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru, yaitu invention atau discovery. Yang ketiga, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Dan yang keempat, pertentangan dalam masyarakat. Lalu ada pun faktor eksternal perubahan. Faktor eksternal perubahan meliputi lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Next. Yang selanjutnya, ada faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan meliputi orientasi ke masa depan, lalu penduduk yang heterogen, lalu sistem masyarakat yang terbuka, dan sistem pendidikan yang formal yang maju. Dan yang terakhir ada faktor penghambat perubahan, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, lalu anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Dan yang terakhir ada kurangnya hubungan antar masyarakat. Lanjut, menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 2014 bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal maupun adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencangkup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Jadi, inovasi pelayanan publik adalah penerapan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan memenuhi Selanjutnya, menurut Rogers 1983 bahwa inovasi pelayanan publik memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu satu, relative advantage, yaitu bahwa sesuatu itu dapat dikatakan inovasi tatkala mempunyai beberapa kelebihan dan nilai tambah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Yang kedua, compatibility, yaitu bahwa inovasi juga harus memiliki kesesuaian dengan inovasi yang sebelumnya digantikan. Yang ketiga, complexity, yaitu inovasi tentunya memiliki kerumitan dengan tingkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya diterapkan. Tetapi karena inovasi menawarkan ide atau metode yang lebih baik, sehingga kerumitan ini tidak menjadi sebuah masalah. Kemudian, reliability, yaitu inovasi yang baru tentunya akan dapat diterima setelah melalui fase uji coba untuk mengukur inovasi tersebut setelah memiliki nilai yang dapat diterima oleh publik. Yang terakhir, observability, yaitu suatu inovasi akan dinilai dan terlihat oleh orang lain sejauh mana signifikansinya dalam suatu organisasi. Dan semakin mudah bagi individu untuk melihat sebuah hasilnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi. Menurut Muluk, tahun 2008 ada beberapa jenis inovasi pada pelayanan sektor publik, yaitu satu, inovasi dalam produk pelayanan. Ini mengandung makna bahwa inovasi terjadi karena suatu perubahan desain maupun produk dari sebuah pelayanan. Dan hal tersebut menimbulkan sejumlah perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang kedua, inovasi dalam proses pelayanan. Ini mengandung arti bahwa inovasi akan mengacu pada pembaharuan kualitas yang berkelanjutan antara prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian yang diperlukan. Yang ketiga, inovasi metode pelayanan. Inovasi ini merujuk pada aspek sistem interaksi ketika aktivitas pelayanan dilakukan. Yang keempat, inovasi strategi dan kebijakan pelayanan. Inovasi ini lebih menekankan pada aspek visi, misi, tujuan yang realitas sehingga membutuhkan strategi yang baru. Yang kelima, inovasi sistem pelayanan. Inovasi ini adanya pembaharuan dalam konteks interaksi dengan pihak lain dalam pengelolaan organisasi. Terima kasih. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik dan memperbarui perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata kelaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan reformasi birokrasi. 1. Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Kedua, terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Ketiga, pemerintah yang bersih, clean government. Keempat, bebas KKN. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan harapan masyarakat. Ketika pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak cukup baik dalam melayani permintaan masyarakat, maka pemerintah harus melakukan perubahan dalam proses pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan cukup memadai kepada masyarakat dan pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan publik bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya melanjutkan penjelasan tentang reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan atas dasar kebijakan yang ada, yang mana kebijakan itu telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaan lainnya. Adapun beberapa tindakan yang sudah diterapkan dalam upaya reformasi pelayanan publik ini, tindakan tersebut belum sebelumnya berjalan dengan baik, karena bisa dilihat dalam beberapa aspek tindakan reformasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, yaitu yang pertama aspek SPM dan SOP, yaitu tentang penetapan standar pelayanan. Lalu yang selanjutnya itu ada one stop service, yaitu pelayanan terpadu. Lalu yang selanjutnya ada aspek sistem pengaduan masyarakat tentang pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Lalu yang terakhir itu ada mobile, di mana aspek ini adalah pelayanan yang bersifat jemput bola. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada tentang resistensi inovasi pelayanan publik. Perlu kita pahami tentang resistensi ini. Resistensi merupakan sikap yang menunjukkan atau untuk berperilaku bertahan. Karena resistensi ini berusaha menentang dan melakukan perlawanan secara terang-terangan ataupun diam-diam atas suatu kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik dalam internal organisasinya ataupun luar eksternal organisasinya. Sedangkan resistensi berdasarkan dari penelitian Bohene dan William tahun 2012, dikatakan resistensi ini sebagai penghambat dalam organisasi karena menghindari perubahan dan mengganggu keberhasilan implementasi perubahan dalam bentuk saat ini. Ketika perubahan diperkenalkan dalam organisasi dan maka akan menghasilkan reaksi yang bermacam-macam, maka resistensi ini akan bertahan dan akan menjadi sebuah penghambat daripada perubahan tersebut. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab resistensi dalam inovasi pelayanan publik dan bagaimana sih cara mengatasinya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, resistensi inovasi pelayanan publik merupakan perlawanan terhadap terobosan-terobosan jenis pelayanan publik yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Armstrong 2015 menyebutkan ada 8 penyebab resistensi terhadap perubahan pada suatu pelayanan publik. Yang pertama, keterkejutan akan sesuatu yang baru menyebabkan kecurigaan, di mana hal tersebut akan mengganggu rutinitas yang sudah akrab dengan mereka. Yang kedua, ancaman terhadap status dan keterampilan. Yang ketiga, ketidakpastian. Perubahan mengkhawatirkan karena ketidakpastian mengenai kemungkinan dampaknya. Yang keempat, kekuatan bersaing. Keprihatinan tentang kemampuan untuk mengatasi tuntutan baru atau memperoleh keterampilan baru. Yang kelima, ketidaknyamanan. Perubahan akan membuat hidup lebih sulit. Yang keenam, ancaman bagi hubungan interpersonal apapun yang mengganggu hubungan sosial. Adat dan standar kelompok akan ditolak. Yang ketujuh, simbol ketakutan. Perubahan kecil dapat mempengaruhi hal yang mungkin lebih besar, terutama ketika orang yang tidak yakin tentang seberapa jauh perubahan akan terjadi. Yang kedelapan,
ketakutan ekonomi akan uang yang mungkin akan hilang, ancaman terhadap keamanan kerja. Selanjutnya, next. Kemudian bagaimana sih caranya untuk mengatasi resistensi dalam inovasi pelayanan publik? Yakni dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Cara ini dianggap mampu mengatasi resistensi dengan memberikan pendidikan dahulu pada anggota organisasi publik serta mengkomunikasikan kebutuhan serta logika perubahan. Misalnya dapat melalui sosialisasi, presentasi, atau diskusi kelompok. Yang kedua yaitu partisipasi dan keterlibatan, di mana upaya ini dapat mengatasi resistensi dengan melibatkan para penentang dalam beberapa aspek desain dan implementasi perubahan. Melalui cara ini, para inisiator dapat mendengarkan orang-orang yang terlibat dalam perubahan dan menggunakan saran mereka dalam proses perubahan. Yang ketiga yaitu fasilitasi dan dukungan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan baru atau memberikan waktu istirahat kepada karyawan setelah masa sulit, atau hanya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional atas adanya perubahan. Yang keempat yaitu negosiasi dan kesepakatan. Upaya ini mengatasi resistensi dengan menawarkan insentif kepada penentang resistensi, misalnya menaikkan gaji atau merubah aturan kerja. Kesepakatan yang dinegosiasikan dapat menjadi cara yang relatif mudah untuk menghindari perlawanan yang besar. Yang terakhir yaitu pemaksaan eksplisit dan implisit. Usaha ini memaksa orang untuk menerima perubahan dengan mengancam, misalnya kehilangan pekerjaan, dapat membatalnya promosi, memindahkan karyawan, atau bahkan memecat. Proses ini cukup berisiko karena mau tidak mau orang sangat membenci perubahan yang dipaksakan, namun tetap harus dilakukan karena perubahan harus dilakukan. Sekian, selanjutnya kepada pemateri yang lain. Selanjutnya yaitu reformasi pelayanan publik di Indonesia. Jadi pada awalnya pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan berorientasi pada keuntungan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan terutama di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Tapi seiring berjalannya waktu, pelayanan publik yang notabene merupakan nilai-nilai dari sektor privat ini bisa berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang nilai-nilai yang notabene bernilai dengan sektor publik, sehingga keduanya dapat memenuhi kebutuhan barang dan hak dasar masyarakat. Reformasi pelayanan publik di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, privatisasi, dan desentralisasi. Adapun debirokratisasi dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Kemudian privatisasi berfungsi untuk menstimulus pemerintah agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan seperti sektor privat, kemudian berdampingan dengan sektor privat dalam menyediakan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang strategis. Yang terakhir yaitu desentralisasi yang notabene kerap menimbulkan polemik kepada kelemahannya, menimbulkan gap antar daerah. Meskipun demikian, terdapat kelebihan yakni fokus pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Selanjutnya, yaitu persoalan dalam pelayanan publik pada dasarnya berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas dapat bergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya atau tata laksananya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaannya. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik ini masih memiliki beberapa kelemahan yang antara lain yaitu kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi.
Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan. Yang kedua yaitu kurang informatif. Berbagai informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat itu lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Yang ketiga itu ada kurangnya aksesibel. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut. Yang keempat ada kurangnya koordinasi. Berbagai unit pelayanan antara satu dengan yang lainnya kurang koordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan yang lainnya. Yang terakhir yaitu birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perizinan, pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Akibatnya berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari slide selanjutnya pada slide ke-14, yaitu keinginan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh materi sebelumnya. Dari sisi makro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Di sini ada yang pertama itu ada penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggaraan pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Dalam penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis, proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Dan yang kedua ada pengembangan standar operating produk atau SOP. Nah, dengan adanya SOP ini, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Nah, di samping itu, SOP juga bermanfaat dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted jika terjadi hal-hal tertentu. Misalkan, petugas yang diberi tugas menangani suatu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat berjalan terus. Yang kedua, untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Nah, pada poin ketiga itu ada pengembangan survei kepuasan pelanggan. Dalam menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkannya suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Dan poin terakhir itu ada yang keempat, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Nah, pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Next. Slide selanjutnya. Nah, selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka perbaikan kinerja pelayanan publik di Indonesia memerlukan kebijakan yang komprehensif. Pemerintah dituntut keberanian dan kemampuannya untuk biasa mengembangkan kebijakan reformasi birokrasi yang holistik dan melaksanakannya secara konsisten. Hanya dengan cara ini, reformasi birokrasi di Indonesia akan dapat menghasilkan sosok birokrasi yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kepentingan publik dan menghasilkan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian atas pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di forum house. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After today's briefing in the papers, the hand gesture for the Shadow Chancellor should be bye-bye.